Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah semua warga binaan Rutan Bangkalan dan juga mustami'in, para pendengar dan juga tentu jamaah tetap pengajian masjid apa? Al-Ikhwan Rutan Bangkalan yang kami muliakan. Moga kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Sore ini masih diberi hidayah oleh Allah. Sore ini masih diberi pertolongan oleh Allah, sehingga kita tetap istiqomah, tetap melaksanakan rutinitas yang telah menjadi kewajiban kita, yaitu sholat asar. Apalagi kita laksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin Allahumma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 4 bahasa Arabnya arba'una haban. Cak madurana berempat terjadi perampokan yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah yantahibu malakul maut ruhahu. Setiap manusia, setiap insan, setiap keturunan Nabi Adam akan dirampok rohnya oleh malaikat maut. Mau tidak mau pasti akan diambil. Ini namanya kita akan menghadapi 4 kejadian perampokan. Yang pertama tadi, roh kita pasti akan dirampok oleh malaikat yang bertugas untuk dicabut, yaitu malaikat maut. Malaikat maut tidak mengenal di mana malaikat maut tidak mengenal napa nikahi ngode, napa nikahi benji, apakah ini sudah tua, apakah ini sakit atau tidak sakit, dan lain sebagainya. Dimanapun berada, malaikat maut tetap mengambil roh kita apabila sudah waktunya. Pasti, artinya kita akan menghadapi kepastian. Dimanapun kita berada, kapanpun, sakit pada pas tak sakit, sehat pada kalau sehat, dan lain sebagainya. Makanya kita persiapan untuk menuju ke alam sana, yaitu alam kubur, dan persiapan untuk menghadapi malaikat tentunya betul-betul dipersiapkan sedini mungkin, secepat mungkin. Artinya lebih panjang jangan sampai menunda persiapan. Urusan siangnya manusia atau kita sebagai ibnu Adam, sebagai keturunan Nabi Adam, tidak akan luput dari dosa, tidak akan luput dari kesalahan. Kesalahan kepada Allah, kesalahan kepada sesama itu sudah pasti. Ini termasuk salah satu takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah kita mempunyai dosa. Baik dosa gak itu disengaja ataupun tidak, baik dosa gak itu kene atau beraja, sejelas jangan putus asa, sehingga kita betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi malaikat maut, sehingga malaikat maut bakal ngambil roh kita. Demi masa-masa Bani Israel, dan itu beda
ngelakuin dosa terus. Rembini jamulan ini rembini pelacur. Kengking tarik benore. Jadi rombongannya yang pinggir jalan, rumahnya ada di pinggir jalan. Panggilan kepada Taufik Jadi setiap saat ada orang mampir ke rumahnya si A ini. Karena roti lagu naik buka. Jadi memang dia siap untuk kedatangan tamu. Jadi setiap harinya pasti ada tamu datang kepada orang perempuan ini. Pas setomboto pada orang penasaran, orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah ini penasaran, apa orang jadi masuk kapi dan kalau menerima ini doa. Akhirnya kita ambukia, padahal kan masuk, mereka harus bayar. Kan masuk, kilo ngelakuin bareng-bareng sini kita. Dan masuk harus bayar sekian. Kalau bahasa dulu bahasa Nabi ya anggaplah bahasa Anaken adalah paling punten adalah bayar 1 juta lah. Itu kalau sudah model. Jadi setiap masuk ada harus pakai uang. Dan sekelompok pada orang ahli ibadah masuk ke tempat itu. Kenjuk tojuk ini kalau meter, puncak, ada meter kapi. Karena orang biasa dia anggaplah melakukan dosa, apalagi seperti itu berdampingan dengan seorang wanita yang cantik, apalagi ingin menyentuh, apalagi ingin berbuat zina, dia tidak pernah. Jadi meter kapi, puncak. Akhirnya sebini ini ke pasangan muda, anak kesambian kita bisa nikah. Pasangan puncak kapi, maka meter kapi. Pas ngobrol bulan tako dengan Allah. Kenapa dia mempunyai hati yang seperti itu? Nikahnya mana keberkahan atau keberkahan ibadah yang selama ini dikerjakan. Jadi ngelakuin dosa ini keterap. Kenapa? Karena dia istiqomah. Ngelakuin sholat istiqomah, anggaplah berjamaah istiqomah, sedekah istiqomah, nolongi tetangga istiqomah, mabungakan istiqomah. Sehingga si tombol melakukan dosa apabila dosa yang sebesar itu. Lalu kamu terapi, tanya akibat kita pola takut dengan Allah Taala, tergula takut dengan Allah Taala. Tiga gula ini keluar. Obat si ampun masuk 1 juta sudah saya halalkan. Karena ini kalau mari manjar nih kan. Jadi setiap masuk kan harus nyetor uang, anggap dah asistenan orang bini ini kan. Jadi dia tidak mau pamit keluar. Yang penting boleh diizini untuk keluar, uang yang tadi yang saya sudah berikan saya halalkan. Jadi akhirnya orang bini ini kan ngidini untuk keluar. Cuma orang bini ini kan di alamat. Kan ditanya sampai dari kak lima. Misalnya apa mau terkapi, serenya mana sambian ini coba dia terus penyakit kapi lengkap. Akhirnya ring laki ini keluar, ring bini ini ke bakter menung. Pas ngocak ring bini yang selalu mengerjakan dosa dari Allah Taala. Aduh, sengko area ngelakuin itu satu hari dari Allah Taala. Tapi kok tak pernah mengalami ngetar, tak pernah sengko area harus kasta, tak pernah sengko merasa namanya rugi terhadap kehidupan saya. Pas bila orang laki lo nyetikan kasih kok apalagi berbuat sesuatu bersama saya, gemetarnya luar biasa, orangnya pucat dan sebagainya. Terus bagaimana kalau saya seperti itu? Akhir rebini ini kayak beri hidayah kepada Allah Taala sejak itu. Pas ambu, pas nutup labeng kangwi atau pada Allah Taala, minta sabar dari Allah Taala, sedari matamu ampun diberhentikan. Akhirnya nikah pas isareh, orang laki gula nikah isareh. Karena sudah tahu alamatnya, namanya sudah tahu, nama orang tuanya sudah tahu, ada di kampung mana sudah tahu. Jadi akhirnya bini nikah keluar nyari orang laki nikah.
eka lagi ya, rencana eka lagi. Jadi mulai dari rumahnya sudah cari-cari orang itu untuk dibuat suami. Karena rupanya orang ini yang terkenal orang yang ahli maksiat, makin awal benterolak se ahli ibadah, benterolak se khusyuk, se tak melakukan terus. Esar-esar yang dipakai situ kampung, pas terpangki buat orang katanya ternyata bener, bener kampung nikah. Katanya ki alamatnya ampun bener, katanya ki nyaman ampun bener. Akhir apa senang kita coba ketemu si cewek tadi dan si cowok akhirnya mengungkapkan, si bini ini mengungkapkan akan bersuami Anda. Jadi bini ini mengucap tergulir teroan lagi sambil gulir makin atau tergulir makin ini apa dong sepuluh dari Allah. Kilo abisaka namari langsung geblak si laki ini kan langsung pada umur innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak kerja. Jadi si laki ini meninggal dunia. Lo sempat ikan bin berembini. Akhir rembini ini tanya, andi atretan nih lagi gula terus. Ini kata ekau le serentan gula kakak ini kapula andi ale si gula keluarga. Akhir apa tetangga nih ngomongnya, mungkin kan di ale. Cuman ini kami amit ini kau rita andi, tapi kalau abi ini, saya rencana lah resarian ringbini terus abi ini. Cuma catatan nih kami kau rita andi. Akhirnya ringbini ini kasih asal pelajur ini pas ngocak empon, mau urusan dunia empon tidak seperti orang yang tidak ahli ibadah, seperti orang yang termasuk orang soleh dan boleh siap jadi istrinya. Ini kau yang ngerti luar biasa. Akhirnya pagi mas akabi dikabi buku. Alhamdulillah suami istri ini mempunyai beberapa anak. Insya Allah 11 anak. Alhamdulillah 11 anak ini jadi nabi semua pada masa itu. Ketika orang laki berbini nikah jadi nabi pada masa-masa Bani Israel dulu. Itu tidak artinya jadi orang soleh, jadi orang sedikit. Nah, padahal gini sebini itu adalah dosanya luar biasa. Tapi kenapa kok anak-anaknya menjadi orang-orang yang soleh? Karena atau kepada Allah Ta'ala punya penyesalan yang luar biasa kepada Allah. Jadi ini adalah contoh orang si raja Tusa, si banyak Tusa, kemudian betul-betul atau pada Allah Ta'ala putranya menjadi orang-orang soleh, putranya menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikah. Yang penting kita adalah bertobat kepada Allah. Maka dari itu katanya seperti tadi, kita kembali kepada bahan yang tadi, malaikat maut akan mencabut roh kita. Tidak mengenal tempat, tidak mengenal usia, tidak mengenal kapan tuh. Menabi ampun Pak malaikat maut pasti arampuk dekat roh kita yang sebenarnya roh itu seakan-akan milik kita. Dimaklum katanya Abdullah bin Mas'ud, kita di dunia ini adalah tamu. Fa inna dhaifa murtahilun, tamu akan berangkat, akan kembali lagi ke rumahnya. Artinya tidak ada istilah tamu akan menetap di rumahnya orang. Jadi kita ada di dunia ini, sewaktu-waktu akan kita pindah alam, karena di sini bukan rumah kita. Yang sebenarnya rumah kita di alam akhirat. Jadi kita mampir di alam perut, mampir di alam dunia, mampir di alam kubur, mampir. Besok rumah yang sebenarnya adalah alam akhirat. Kemudian wayantahibul warasatu malahu. Yang nomor 2 perampok, yang nomor 2 adalah ahli waris kita. Ahli waris panjenengan nikah akan merampok harta panjenengan. Menabi kita sudah meninggal dunia, harta itu bukan milik kita, rampok.
Pabenya mobil, pabenya sabena, pabenya emas, pabenya obena, tabungan di bank ataupun dimanapun berada harta itu, mana dia meninggal dunia pasti dirampok di potrak panjenengan. Mun panjenengan tak di potrak, rampok berdoa panjenengan. Rampok pasti akan mengalami perampokan seperti itu. Mau atau tidak mau pasti akan diambil. Karena apa? Lo bisa ngibel mobil dan kuburan, lo bisa ngibel emas dan kuburan, lo bisa. Meskipun kita cari-cari pada masa kita sehat, nyari siang malam, nyari harta, nyari kekayaan, tapi kalau sudah meninggal dunia, harta itu adalah tidak bisa kita bawa. Karena ada perampok yang sudah mengintai kepada kita, yaitu anak-anak kita, keluarga-keluarga kita yang akan dirampok. Kemudian wayantahi untuk dismahu fil qabr. Betul. Ini bekal dirampok berolak, mana dia mau benar kuburan. Mau tidak mau sebekanakan dan kebetulan belum dipanjenengan olak. Coba bayangkan belum dikuburkan umpamanya, pada orang tada umur badan yang akut yang tempat sampah sampai umur seminggu pun olah ada ada. Lo sabar ada teh dengan kuburan, lo sabar. Nang tas kuburan lo kenapa berdekatan? Pasti kita akan dirampok oleh ular. Rampok berulang. Maka dari itu tentunya ada makhluk-makhluk Allah, ada insan-insan atau manusia yang tentunya makhluk pilihan berdesi olah anje. Artinya si tak kenal rampok. Benar. Orang sehari baca Al-Quran. Ada bengal rampok lain mau nabi lagi. Para nabi, para solehin, para siddiqin, itu lain, tentunya lebih istimewa. Makanya kadang-kadang kuburan Nabi Pasenan apa kerujuk Pak Rosa kadang-kadang badai utuh, karena olah dilarang menyentuh. Ada nama mayit yang memang dilarang untuk menyentuh. Dia umpama panjenengan mati Pak utuh padahal ini sudah beberapa puluh tahun, jangan kagum. Ini adalah amalnya yang luar biasa orang ini kan. Jadi olah tak bisa rampok. Ya kalau kita tentunya harus mempersiapkan diri malai-malai agar apa olah ini ketak dengan rampok dekat betul bila serang bersetuju. Kemudian juga di sini dikatakan wa yantahibul husana wa amalahu. Orang yang pernah kita aniaya akan merampok amal kita. Kula nang akhirat pada pengadilan. Jadi umpamanya kita punya dosa kepada si A, sementara tak sempat minta sepora dekat si A tidak. Bisa saja si A ini kan abdi tulusana si A jaga si B silanya lagi le, otak beramal lah si B ini kayak penta ben si A. Jadi pertama kali kan amalah saya penta, amalan apa kena sholat, kena sedekah, kena ibadah selagi penta ben si A. Sholat ambil salah tentunya tak sempat kita semua. Umpamanya amal letak tulisan si A bagi jaga si B silanya lalang benjung. Jadi akan kita alami pengalaman seperti itu. Akan terjadi rampok amal. Amal kita akan diambil oleh orang lain yang pernah kita berbuat zalim terhadap orang itu, belum sempat kaki minta sepor, belum sempat kanku saling memaafkan, belum sempat. Sehingga akhirnya amal saya minta atau paling pun tentu saja orang yang pernah kita zalimi akan diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Makanya yang dikatakan oleh Rasulullah, manil muflis, siapa seekor bangkrut, katanya Rasulullah, dan
kepada para sahabat, siapa saya ucap bangkrut dicong, siapa saya ucap tandi apa? Para sahabat masa jawab, al-muflisu man la mala lahu, man la dirham wala dinar. Muflis tadi itu adalah orang yang tandi apa? Tandi obeng. Antum kalau dibahasakan dalam alam sekarang, lo adi Roma, lo adi apa sabel, lo adi mobil, lo adi obeng, lo adi tabungan, itu muflis. Karena bahasa muflis itu bangkrut. Tapi akhirnya sedang kajian Nabi disanggah. Ini dari saya ucap bangkrut atau muflis dia. Saya ucap bangkrut atau muflis dia. Ku laku nang akhirat amal asalabunnya luar biasa, tapi ternyata event buat orang lain, si orang lain tidak pernah disalai. Karena punya orang minta akhirat pasanan amal si punya akhirat pasti tidak ada. Ini namanya muflis. Artinya bangkrut asal abad meninggal dunia dengan beberapa pahala. Banyak pahala yang dia bawa, karena termasuk orang yang disalabatnya ada kepada tetangga, ada kancana, dan juga ada kenalan-kenalan dengan muslim-muslimah yang lain. Akhirnya amal pasti rampung buat orang lain. Ini adalah sesuatu yang tidak kita minta. Karena aku lah karepet yang penggenjeren ternyata ada pada akhirat banyak orang minta. Makanya kita andi salah dengan orang secepatnya minta seorang. Mohon sekiranya nikah membahayakan, dia tahu saya sebut. Umpamanya pasinan kita uzubillah. Kok minta seorang buat ini benar pernah tompak seko. Tompak jasa ini kayak betul. Lebih tahu saya kasa atau saya nyebut. Artinya kok minta seorang kok dia pokoknya Allah Taala saya tahu ketabus. Tabusan kalau dia Allah Taala saya tahu kok tak bisa nyebut lagi dari nabinya. Seni gabai kok. Jadi pola Allah Taala semua berarti. Mama masalah nang dia membanyak bukan kayak betul dan mengucap ini pernah kompak betul. Tahu tak kasa. Kok kita sama orang kok punya tulisan kebetulan pernah pesanan ini kalah betul. Ini orang satu sebu, 200.000. Lagi orang pasanan jutaan, kita tak dia gitu sakit ya. Pola pakai sapor dengan Allah Taala. Gimana dia nanti? Andi kate Engkau ada di otak garuan, di otak 10 juta. Artinya kau pernah ngalap pesanan bulan 10 juta yang pasti pesan itu kau itu. Allah Ta'ala sih kau bisa orang bisa. Seni ya. Kalau bisa seperti itu. Kenapa? Karena mengembalikan apa yang menjadi milik orang lain. Pola-pola akan bisa seorang. Nikah para hadirin, para warga binaan silakan berhormati, moga-moga dimanfaatkan dan terpilih sehingga kita semakin hari menjadi orang yang semakin baik, karena kita akan menghadapi pasti kematian itu, tidak akan luput dari itu, tidak akan luput dari namanya perangkat yang bernama malaikat maut. Moga-moga manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.